Kalau kamu pergi ke Amerika, ke Israel, ke Belanda, ke Jerman, tetap namamu Jones lu kan? Ya. Bukan jadi Josling. Ah. Makanya itu dia. Kalau namanya Yeshua di berbagai negara pun ya harus Yeshua. Cuma orangnya satu, masa aku Yesua dengan Yesus ini orangnya satu, Mbak. Iya, merujuk kepada satu pribadi. Tapi kalau kamu sudah tahu nama aslinya dan nama yang benar, apa susahnya memanggil namanya yang benar itu? Gitu aja. Kalau kamu tidak, ya, Jawabannya orangnya satu, Mbak. Gitu kan? iya, merujuk kepada satu pribadi. Kecuali kan gini bang, kecuali dia nggak tahu namanya yang asli gitu kan. Karena gini, banyak pendeta tidak mengajarkan itu di gerejanya, karena mereka juga korban terjemahan dan menganggap bahwa memang para rasul itu menulis dalam bahasa Yunani sudah mengganti nama Yesua jadi Yesus, jadi Jesus, jadi Jason, jadi Yesun. Itu diajarkan selama ini kayak gitu bang. Tapi dengar dulu bang, sebentar, mohon maaf ya. Karena gini, kalian nanti akan mendapatkan narasi seperti ini. Ah, Mikana itu sesat. Para rasul aja sudah menulis dalam bahasa Yunani kok. Nggak ada bukti. Ya. Kalau yang saya pelajari di STT saya diajarkan Matai atau Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani, terus yang lainnya ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi nggak pernah ditunjukkan autograf para rasul menulis dalam bahasa Yunani, nggak ada buktinya, ya. Jadi bahasa Yunani itu salinan di abad ketiga. Autograf para rasul yang tulisan langsung, autograf itu artinya tulisan langsung para rasul menulis dalam bahasa Yunani itu tidak ditemukan. Jadi perjanjian baru itu adanya salinan di abad ketiga dalam bahasa Yunani. Tetapi saya mengikuti kitab suci ini ya, karena waktu aku tetap percaya perjanjian baru itu Davar Elohim. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat kalimat-kalimat yang seperti itu dan semuanya berkesinambungan dengan perjanjian lama dan juga banyak yang tergenapi. Sebentar, mohon maaf ya, karena nanti ada yang memframing karena nggak percaya, karena suka kali orang-orang polemikus ini memframing saya. Karena bilangnya gini, karena udah nggak percaya sama Roh Kudus. Itu adalah tuduhan yang sangat keji, ya, karena mereka itu hanya mendengar sekilas, ya. Jadi begini teman-teman, walaupun kitab suci kita itu dalam perjanjian baru salinan dalam bahasa Yunani abad ketiga, saya tetap percaya bahwa di situ yang hanya diubah adalah nama. Karena apa? Davar Elohim yang dari Matius sampai Wahyu itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyusun seperti itu. Karena apa? Apa yang tertulis di situ berkaitan dengan perjanjian lama, ya, di mana Rasul Paulus sering mengutip ada tertulis sama seperti Yeshua HaMashiach, ada tertulis dikutip dari perjanjian lama, dan apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu banyak tergenapi dan bahkan saya sendiri mengalami. Itulah saya kenapa percaya. Pendetanya juga banyak yang belum paham itu nama asli Yesua itu. Banyak sekali. Makanya karena selama ini diajarkan begini bang, para rasul sudah menulis dalam bahasa Yunani, sudah membuat namanya jadi Yesus Kristus. Itu yang diajarkan. Sementara nggak ada buktinya para rasul mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Tapi gini mbak, masa pendeta sendiri di agama Kristen itu pendeta itu udah, kalau di Muslim udah ustadz itu mbak. Karena banyak pendeta yang tidak membaca Alkitab. Ini maksud aku, kalau pendetanya saja tidak kenal nama Tuhannya asli, apalagi orang awamnya gitu nah. Ya itu dia, makanya Bapak Yahweh berfirman di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tetapi engkaulah yang menolak pengetahuan itu. Nah, sekarang mudah untuk mengakses pengetahuan tentang kitab suci. Ya, gunakan HP Androidmu untuk mempelajari bahasa kitab suci dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ya. Gunakan itu, gitu loh. Jangan gunakan HP-mu untuk main skater lah, main judi lah, apa segala macam. Ini kalau nama Tuhannya aja, nama Tuhan aslinya aja nggak tahu, gimana dia mau pencerahan ke ini? Ya ini makanya diberitakan bang, karena di sini akan digenapi nubuatan
Nih ya Bang. Di Yeremia 3 ya. Sebab memang banyak sekali di dunia ini tidak tahu nama Tuhan yang asli, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach. Karena apa? Korban terjemahan. Memang itu harus terjadi saudaraku, yaitu nama Yahweh diubah menjadi Allah. Di dalam terjemahan TB ini sangat banyak ayatnya Yahweh itu diubah menjadi Allah. Jadi Allah itu, jangan lagi kalian bilang teman-teman Kristen yang masih berkutat di kata Allah, yang kalian masih menyembah Allah sesembahan bangsa Arab. Kalau kalian bilang Allah itu gelar, tidak. Di dalam kitab terjemahan ini Allah itu sudah diubah menjadi Yahweh, ya. Bang, jangan Makanya merokok, jadi Bang. jangan merokok Bang. Di dalam TikTok nggak boleh merokok Bang. Ya. Banyak ayatnya teman-teman. Contoh di Yesaya 52 ayat 4, nama Yahweh diubah menjadi Allah. Makanya Allah itu sudah jadi nama diri. Dan LAI tidak pernah menjelaskan di kamus belakang Allah itu dari mana. Sementara kita tahu Allah itu adalah sesembahan bangsa Arab, sesembahan Tuhan agama Muslim di dalam KBBI, ya. Dalam kamus BBI, KBBI, Allah itu adalah sesembahan agama Muslim. Dan juga kita tahu bahwa Allah itu memang nama ilah sesembahan bangsa Arab, ya. Tetapi kenapa saya tetap yakin Bang, walaupun LAI telah mengubah nama Bapa Yahweh menjadi Allah, saya tetap percaya ini adalah Dafar Elohim, karena itu adalah penggenapan nubuatan dari Yeremia 23 ayat 27. Bahwa akan ada orang yang merancang melupakan nama Bapa Yahweh karena Baal, karena berhala. Itu tergenapi oleh LAI, ya. Kalau di Islam, Mbak, kalau di Islam jangankan ustadz atau para yang sudah paham agama, yang awam-awam aja itu udah tahu nama Rasulnya Muhammad, nama Tuhannya Allah. Itu walaupun di mana tempat itu tetap itu, Mas. Jadi kalau di Kristen pendetanya aja nggak tahu nama asli Tuhannya. Makanya kan diperintahkan Bapak Yahweh untuk belajar. Nah begini Bang. Kalau pendeta itu bukan lagi belajar, itu sudah ngajari itu, Pak. Kalau kita rasa sudah ngajari, bukan lagi fase belajar. Makanya mereka nanti akan dituntut Bang. Yaitu Matius 1, Matius 7 ayat 15 sampai 23, bahwa memang di situ adalah bukan jemaat biasa. Sampai mereka kan bilang gini, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan banyak membuat mujizat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Tapi apa kata Yesua? Nyala aku tidak pernah mengenal kamu, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Harus namanya yang dipanggil, dimasyurkan, ditinggikan di muka bumi ini, Yesaya 12. Dan namanya itu jangan diganti dengan sesembahan masa-masa lain, ya. Keluaran 23:13. Tetapi yang dilakukan manusia apa? Malah lebih bangga menyebut sesembahan bangsa Arab daripada nama Bapa Yahweh. Bahkan kami dituduh Yahweisme, ya. Sangat keji tuduhan itu. Sampai dibilang Yahweisme, sementara itu nama Tuhan yang benar. Padahal mereka tidak sadar Allahisme. Masa nama Tuhan yang benar kita panggil dibilang Yahweisme, teman-teman? Dan tidak ada dalam kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu Bapa Yahweh menyatakan jangan sebut namaku, nggak ada. Jadi Justru Bapa Yahweh menyatakan panggillah namaku, serukanlah namaku di antara bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Bapa Yahweh lah sang pencipta. Jadi sekarang ini gini, pendapat saya ini Mbak Mikana, berarti banyak bakalan umat Kristen yang tersesat oleh pendetanya nanti. Karena pendetanya saja banyak yang tidak tahu nama asli Tuhannya. Jadi gini Bang, ya. Itu biarlah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach yang akan berperkara atau yang menghakimi mereka, bukan kami. Di sini kami menyebarkan kebenaran Bang. Kenapa saya sangat percaya ini adalah Dafar Elohim? Banyak tergenapi di sini Bang. Apa yang dinubuatkan Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa Yahweh. Nanti ini akan tergenapi, yaitu Yeremia 3. Ini sedang tergenapi juga, ya. Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, firman Yahweh, karena aku telah menjadi Tuhan atasmu
dan aku telah mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari satu kaum, dan aku telah membawa kamu masuk ke Zion. Aku telah memberikan kepadamu orang-orang yang menggembala yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan dengan pengertian. Ya, ini sedang tergenapi, makanya sudah mulai banyak yang kembali kepada ajaran kitab suci ini. Tapi sebentar dulu Bang, sebentar ya. Jangan dipotong dulu, karena ini penting bagi netizen yang mendengar ya. Daniel 12 ayat 4 ya. Banyak orang akan menyelidiki ini dan pengetahuan akan semakin bertambah. Begitu pula Yeshua HaMashiach sudah menubuatkan, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Jadi semua akan disingkapkan. Kemudian ya, di Kisah Para Rasul berapa ya, bahwa akan ada pemulihan segala sesuatu. Setelah terjadi pemulihan itu, barulah Yeshua HaMashiach datang. Termasuk namanya yang selama ini disembunyikan, dikaburkan, dan diubah-ubah ya. Itu harus dipulihkan. Termasuk tentang doktrin-doktrin buatan manusia. Doktrin-doktrin buatan manusia itu akan disingkapkan ya. Tritunggal itu berasal dari mana? Ya, Unitarian, Dunitarian, Mormon, semua itu akan disingkapkan. Itu apakah ajaran dari kitab suci atau bukan, itu akan disingkapkan. Makanya teman-teman, kita harus kembali kepada ajaran kitab suci ini ya. Kami kembali kepada ajaran kitab suci ini. Kami bukan ajaran baru, tapi kami kembali kepada ajaran kitab suci ini untuk menguduskan nama Bapa Yahweh, jangan diganti dengan sesembahan bangsa Arab. Ya, ini Mbak. Silakan. Seandainya saya termasuk penganut agama Kristen, itu jadi membuat saya bingung. Yang dengan penjelasan Mbak Mekana ini membuat saya bingung. Pendeta yang saya ikutin ini benar nggak? Satu itu. Berarti hati-hati bagi yang umat Islam sudah murtad masuk Kristen, itu hati-hati, nanti salah pendetanya yang diikutin. Kalau agama lain itu masuk agama Islam, itu walaupun dengan ustadz mana aja itu sama ajarannya. Kami kana Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Iya, itu pemulihan segala sesuatu. Jadi gini Bang ya, kenapa kitab suci dari Israel ini berusaha dikaburkan nama Tuhan yang benar? Karena di situ ada keselamatan dan kuasa. Tetapi suatu buku yang isinya tidak ada keselamatan, ya, makanya buku dongeng tentang Romeo dan Juliet, kemanapun diterjemahkan tetap namanya Romeo dan Juliet, ya. Karena apa? Karena di situ tidak ada keselamatan. Jadi buku dongeng disebarkan kemanapun, selalu nama tokoh di situ, tokoh dongeng di situ selalu sama, nggak akan berubah. Kenapa? Itu hanya dongeng, legenda, tidak ada keselamatan di situ. Jadi iblis tidak berusaha menyesatkan itu, ya. Tetapi kenapa si ular tua memakai umat manusia di dunia ini untuk mengaburkan nama yang kudus di sini? Karena itulah keinginan si ular tua, agar kamu tidak punya pengharapan. Makanya namanya diubah-ubah, namanya dikaburkan, namanya disembunyikan. Itulah kenapa saya sangat percaya ini adalah daftar Elohim, ya. Tetapi bagaimana caranya kita mengetahui, ya, dari ajaran mana yang benar? Harus sesuai dengan standar kitab suci ini. Karena kitab suci mengajarkan, ya, di sini jangan melampaui apa yang tertulis. Saya bacakan dulu, ya. Ingat, ya, standar kebenaran adalah kitab suci yang berasal dari Israel, ya. Makanya saya sarankan kepada kalian cari terjemahan yang tepat dengan bahasa aslinya. Nah, kalian bisa baca ILT 3 atau ILT 4. Ini sesuai dengan bahasa aslinya, teman-teman, ya. Sebab ada tertulis 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis, ya. Lagi pula di Wahyu 22, tidak boleh mengurangi dan menambahi. Makanya cara mengetahui apa yang diajarkannya benar atau tidak, kembali ke sini. Yang diajarkannya itu, yang diberitakannya, ada nggak tertulis di dalam kitab suci ini? Nah, kalau ada sesuai, berarti itu benar.
Begitu Bang, cara mengetahuinya Bang. Balik ke pertanyaan awal saya ini, Mbak Dan Mika. juga satu lagi dengan meminta tuntunan kepada Yeshua HaMashiach untuk supaya kita dituntun oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Kembali ke pertanyaan saya awal.